Antara sholat-sholat itu ada penghapus dosa, termenghapus dosa-dosa. Jadi jelas ya, yang pertama itu pasti melakukan haji, dan haji itu jelas dimulai dengan niat ya. Jadi haji itu memang dimulai dari niat. Kapan kita mau haji, yang penting kita niat dulu, yang penting kita doa dulu, dan yang penting bagaimana kita itu benar-benar mempersiapkan. Jadi jangan sampai kita ini nggak mau punya cita-cita untuk haji. Justru ada wasiat ya, ini teman saya seorang ustadz juga, mereka mengatakan bapaknya mengatakan kepada anak-anaknya, nggak boleh semuanya punya rumah kecuali sudah mengunjungi rumahnya Allah. Jadi sampai dikatakan seperti itu, tandanya apa? Tandanya lebih penting kamu itu pernah ada di rumahnya Allah daripada kamu punya rumah yang kamu akan tinggali nanti di dunia ini, kan seperti itu. Maka jamaah sekalian, tadi niatkan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sujud kita untuk bisa kemudian dimampukan berangkat haji. Itu yang pertama ya, jelas. Yang kedua, amalan apa saja di bulan Zulhijjah ini ialah berpuasa selama hari-hari tersebut, atau pada hari yang paling utama itu adalah pada hari Arafah. Arafah berarti tanggal berapa Zulhijjah? 9. Tapi dijelaskan ini saya perlu klarifikasi ya. Ada hadis pertama menjelaskan bahwasannya Rasulullah melaksanakan puasa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tapi di hadisnya Aisyah pernah menjelaskan bahwasannya Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Maka saya jelaskan. Kalau diantara ulama mengatakan kalau ada satunya keraguan, satunya ketetapan ya, kalau yang pertama tadi adalah ketetapan Rasulullah puasa dari tanggal 1 sampai 9, satunya tidak pernah, Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah puasa terus-terusan dari tanggal 1 sampai 9, maka diutamakan yang ketetapan. Dari 1 sampai 9 kita utamakan untuk berpuasa. Bayangin ibu, puasa pahalanya lebih utama daripada jihad fisabilillah. Dijelaskan kan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, dalam hadis qudsi bahwasanya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalaskan. Bayangin balasannya itu nggak cuma di akhirat, bisa jadi juga di dunia. Syukur-syukur kalau kita ini bisa dapat dunia dan akhirat. Kita semua mau itu, tapi kalau Allah ngasihnya gimana nggak apa-apa lah, yang penting Allah ridho. Jadi gitu ya, memang kita pasti ada yang mendengar kan gitu. Satunya nyuruh 1 sampai 9, satunya lagi bilang, oh ada hadis bahwasanya Rasulullah tidak pernah berpuasa terus-menerus di bulan Zulhijjah. Ya memang hadisnya benar itu, tapi kan saya perlu klarifikasi bahwasannya ketika Rasulullah sholat dan nggak sholat ketahuan kan. Tapi ketika Rasulullah puasa dan nggak puasa, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah tuh simpel sekali, masuk rumah nanya, kamu masak nggak? Enggak, ya udah aku puasa. Nggak repot kayak suami-suaminya ibu-ibu sekalian nih. Enggak lah ya, yang di luar maksudnya. Jadi saking simpelnya Rasulullah itu, jadi nggak ada kemudian wisata kuliner, nggak ada kemudian harus makan ini dan itu, enggak. Jadi kalau Aisyah masak, dia makan, walaupun dia dalam keadaan puasa, ya sudah saya batalkan. Itu untuk mengapresiasi kemudian istrinya. Bayangin masak itu kan nggak cuman seng-seng selesai kan gitu ya. Ada belanjanya, ada milihinnya, ada meracik dengan terbaik, dengan cinta. Maka sampai mengapresiasi setinggi itu. Bagaimana puasanya pun ditinggalkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa tadi ya dalilnya sudah jelas, kalau ada antara ketetapan dengan keraguan, maka diutamakan yang ketetapan. Jadi kita semua di sini mengambil hujah bahwasannya Rasulullah puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kalaupun nggak bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ya tapi dipersiapkan lah ya dari sekarang. Dari Zulqa'dah udah biasa puasa Senin Kamis sehingga terbiasa. Jangan sampai kemudian lambungnya kaget akhirnya sakitnya kumat. Nauzubillah min zalik gitu kan. Bahwasannya puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalaskannya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat makanan dan minumnya semata-mata karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan dalam hadis muttafaqun alaih,
yang semua para perawi bersepakat, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasa dari api neraka selama 70 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga dijelaskan bahwasannya, nah ini ya, kalau kita nggak bisa puasa 1 sampai 9, maka puasalah di tanggal 9. Karena pahalanya adalah berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah akan meleburkan dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Jadi dosa sebelum dan sesudahnya. Jadi Masya Allah, kita dapat ampunan dosa 2 tahun ya, sebelum dan sesudahnya, kecuali dosa-dosa yang besar. Jadi kita sudah mendapatkan mengantongi ampunan Allah ketika kita melaksanakan puasa Arafah. Maka jemaah sekalian, tadi itu amalan kedua yang bisa kita lakukan. Syukur-syukur bisa dari tanggal 1 sampai 9, kalau nggak bisa 8, 9, kalau nggak bisa juga cukup di tanggal 9. Karena apa? Karena ketika orang wukuf di Arafah gitu ya, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Kan seperti itu. Nah, kita di sini karena kita nggak berpanas-panasan, nggak berwukuf, maka kita berpuasa, sehingga kita bisa juga sama-sama potensinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adil kok, kan seperti itu. Dan yang ketiga yang dilakukan pahalanya selain puasa adalah amalan soleh yang bisa dilakukan adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Wa dzkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Maksudnya maklumat di sini adalah pada bulan Zulhijjah. Jadi ini di surat Al-Hajj, yaitu berkaitan tentang haji. Para ahli tafsir menafsirkan dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi memperbanyak kalimat takbir, tahlil dan tahmid, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillah ilham, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ini juga yang perlu kita lakukan. Jadi kalau misalkan Zulhijjah ini merupakan momentum kita untuk kemudian berubah, karena Zulhijjah ini kan juga akhir ya di penanggalan Muharram. Maka tadi kita muhasabah diri, penutup tahun ini di Zulhijjah nanti adalah bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan Rasulullah itu tobat itu beristighfar itu sehari adalah 100 mi'ata marrah, 100 kali. Rasul dijamin masuk surga, dia maksum, terbebas dari perbuatan dosa. Istighfarnya sehari berapa? 100 kali. Kita yang hamba biasa, hisab masih menegangkan, kadang lebih suka berbuat maksiat, harusnya berapa kali? Makanya ya tadi ya, perbanyak lah. Makanya kita diajarin sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunubi illa anta fa innahu la yaghfiruz dzambi illa anta. Jadi itu sayyidul istighfar. Nanti dicari ya, dibaca, dihafalin. Itu sayyidul istighfar itu tandanya apa ya? Sayyid unggulannya dari istighfar. Jadi istighfar itu baik, tapi ada unggulannya, ada induknya istighfar. Itu yang harus kita baca. Baca boleh. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Jadi ingat aja, kalau misalkan kita melakukan perbuatan dosa, Allah sedang cemburu sama kita. Bagaimana kita menjaga perasaannya Allah? Jadi memang dijelaskan Allah itu yughar, itu adalah cemburu. Makanya jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Yang selanjutnya adalah banyak melakukan amal soleh yang sifatnya umum ya, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kalau di luar bulan Zulhijjah itu 1 huruf 10 kebaikan, kan seperti itu. 1 huruf 1 kebaikan, 1 kebaikan dikali dengan 10 kebaikan. Ibu baca Qaf dapat 10 gitu ya. Tapi kalau ibu baca di bulan Zulhijjah, ibu baca
Qaf itu pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Bayangin Bu, Masya Allah. Makanya target nih, sehari mau baca berapa juz di bulan Zulhijjah ya. Kita mau sholat tahajud atau bahkan kita mau melakukan iktikaf di bulan Zulhijjah. Iktikaf itu kan nggak mesti nginep ya. Iktikaf itu berdiam diri. Ibu nunggu dari maghrib sampai isya. Kalau niatnya itu iktikaf, itu juga namanya iktikaf. Makanya saya sering iktikaf itu kalau di hari biasa ya, datang ke masjid jam 4 sampai menunggu waktu subuh. Itu iktikaf gitu loh. Yang dilakukan apa ya? Banyak doa, banyak sholat tahajud, banyak merenung, baca Al-Quran, baca artinya, mikir apa nih maksudnya ya Allah. Itu kan waktunya Allah turun tuh. Itu berarti quality time kita di sana. Jadi itikaf tuh seperti itu ya. Ya kalau ibu-ibu misalkan tidak mendapatkan izin suami ya silakan di rumah gitu kan melakukan itikaf. Jadi tadi ya pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Nah nanti ada juga namanya zikir takbir mutlak. Takbir mutlak itu yang tadi itu yang kita baca. Nah hari tasyrik itu di bulan Zulhijjah itu ada 4 ya. Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Di hari tasyrik ini juga disyariatkan membaca takbir mutlak yang dibaca setelah sholat wajib ya kan. Biasanya kan imam kita membaca kan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Dan yang ketujuh adalah berkurban. Ya, berkurban ini juga disunnahkan. Nah, kurban ini kan satu hewan bisa dimanfaatkan oleh satu keluarga, urunan lah ya, dari anak, ibu, ayah gitu kan, urunan sehingga bisa membeli satu ekor kambing gitu kan udah lumayan itu kan bisa pahalanya satu keluarga. Tapi kalau sohibul kurbannya, nah itu ada ketetapannya. Sohibul kurban itu misalkan tidak boleh motong kuku dan motong rambut sampai kemudian hewannya disembelih kan, itu juga itu perlu diperhatikan. Misalkan kayak saya ini, keluarga saya 2 tahun lalu yang kurban istri, jadi istri yang jaga, nggak boleh potong kuku. Tahun kemarin kakaknya, karena 3 tahun lalu udah saya gitu kan, jadi terus gantian nanti siapa gitu. Jadi perlu kemudian direncanakan. Jadi nggak berat kok insya Allah kalau misalkan tadi, karena kurban itu cukup 1 ekor untuk satu keluarga. Nah, kalau misalkan keluarganya mampu semuanya mau masing-masing juga tidak masalah, justru itu lebih afdol, lebih kemudian utama. Iya. Jadi tadi ya yang 8 itu dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Nah, ketika dia sudah melihat hewan kurbannya, nah ketika misalkan sudah membeli gitu ya, atau berniat, bahkan di riwayat lain kalau dia sudah berniat masuk 1 Zulhijjah berarti dia sudah tidak boleh memotong kuku, motong rambutnya. Jadi biasanya teman-teman saya punya teman tuh ya, iya dari 1. Jadi saya punya teman itu dia itu biasa botak Bu ya, biasa gundul gitu kan. Jadi ketika sudah mau 1 Zulhijjah dia dihabisin, karena apa? Dia pasti kurban kan seperti itu, karena dia tahu tidak boleh lagi memotong rambut. Karena apa? Karena harapannya nantinya ketika kambing itu disembelih, nah disitulah baru kita menggugurkan semua ini kita rambut dan juga kuku kita. Mengatakan pendapat bahwasannya yang tidak boleh dipotong itu bulu dan juga kukunya dari hewan kurban kita. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah sohibul kurban. Jadi ya nggak masalah sih kalau ada yang mau pendapat itu kan untuk hewannya. Tapi demi kehati-hatian, apa sih susahnya menahan cuman 10 hari gitu kan? Atau bahkan paling jelek di hari terakhir tasyrik berarti 14 hari. Karena kan hari tasyrik 10, 11, 12 dan 13. Jadi seperti itu. Kemudian berkaitan yang lainnya adalah tentang bagaimana tadi ya, setelah kurban dan juga sholat idul adha. Kita nih biasanya kalau idul fitri siapin betul-betul kan,
Mukenah baru, baju baju untuk keliling baru gitu kan, baju ziarah, bukan ziarah. Kalau di Makassar itu namanya ziarah. Kalau kita berkunjung gitu ziarah. Kalau mungkin di daerah lain ziarah itu mengunjungi ini ya, kuburan ya. Enggak silaturahim, bajunya beda gitu kan, halal bihalal bajunya beda. Padahal Idul Adha juga merupakan hari rayanya umat Islam, cuma memang jarang jarang diperhatikan. Dan yang ke-10 adalah selain apa-apa yang tadi ditulis yang sifatnya umum Bu ya, seperti masak. Masak kalau bisa masak yang terbaik, menyiapkan ya. Kalau biasanya laundry 10 hari Zulhijjah itu kalau bisa nyuci sendiri, nyetrika sendiri, jemur sendiri kan seperti itu. Bilangin juga suaminya kalau bisa bagi tugas, karena apa? Ini 10 Zulhijjah kita fastabikul khairat, saling berlomba-lomba. Kalau sendiri-sendiri tuh kayak lagu Bu. Masak sendiri, nyuci sendiri, kasian banget. Udah itu aja ya dari saya. Mungkin selanjutnya ada hal yang perlu kita diskusikan. Jika ada benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika saya salahnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.